Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Winda Yulianti dari Sangga 5 Masa Rimba Bantara Putri. Pada hari ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber yaitu Kasri selaku pembina latih di SMP IT Nurul Fikri. Dan wawancara ini bertemakan kepenegakan. Selamat menyaksikan. Izinkan saya Winda Yulianti, kelas 10, anggota penegak dari SMA Negeri 1 Taman Sari. Kedatangan saya ke sini ingin menjalani silaturahmi antar angkatan, serta sekaligus memenuhi salah satu proses pengembaraan dalam diri saya, yaitu menjadi pramuka penegak Bantara. Oleh karena itu, saya ingin meminta waktu kakak sejenak untuk berbagi ilmu dan pengalaman kakak. Apakah kakak sudah siap untuk melakukan sesi tanya jawab ini? Sudah siap. Baik, terima kasih. Menurut pandangan kakak, apa esensi terdalam dari tingkat penegak yang membedakan dengan tingkat penggalang dalam hal kemandirian dan tanggung jawab terhadap masyarakat? Menurut saya yang sangat membedakan dari pengalaman penegak adalah fungsi dari Dewan Amdalan. Karena di Dewan Amdalan di penegakan, peran pembina itu lebih sedikit dibanding Dewan Amdalannya. Sedangkan kalau di penggalang kan kebanyakan semuanya oleh kakak pembina, adik-adik penggalang lebih banyak mengikuti. Sedangkan di penegakan bisa dibilang 70-80% itu yang memutuskan bekerja itu dari Dewan Amdalan, sedangkan pembina fungsinya adalah sebagai penasihat, sebagai pengamat, fasilitator. Jadi yang membedakan adalah porsi kerja dari Dewan Amdalan dan pembinanya, kayak gitu. Yang saya lihat dari pembeda dari penegak dan penggalang. Di masyarakat sendiri yang saya lihat pembedanya, kita berbicara misalnya mengisi TKU, TKK. Kalau TKK-nya penggalang itu selesai di dirinya, dia bisa melakukan ini itu. Tapi kalau penegak, kalau dia ingin sampai utama, dia ada mengajarkan beberapa tingkat skill tertentu itu ke masyarakat atau ke adik-adiknya di penggalang atau di siaga. Jadi itu yang membedakan. Siapa yang seharusnya menjadi penentu terakhir ketika musyawarah anggaran tidak mencapai mufakat, dan bagaimana legitimasi keputusan tersebut dijaga? Jika misalnya musyawarah itu tidak bisa mencapai mufakat, semuanya berbeda pendapat dan sebagainya, menurut saya pimpinan di Dewan Amdalan harus mempunyai sikap untuk memutuskan. Karena ketika mereka dipilih menjadi pimpinan Dewan Amdalan, pastinya sangat diharapkan mereka bukan hanya memfasilitasi tapi juga bisa menjadi decision maker, yaitu memberi keputusan yang pastinya sudah dipertimbangkan dari sudut pandang masing-masing anggota. Bisa dilakukan terlebih dahulu mapping out pemetaan memang idenya ada apa aja. Nanti pimpinan Dewan Amdalannya kemudian yang membuat analisa misalnya SWOT-nya, plus minusnya. Namun kemudian para pembina amdalan ini juga harus berani untuk mengambil keputusan yang di akhir. Dan legitimasinya, saya yakin ketika rapat amdalan, jika itu mencapai quorum, ketika disampaikan kembali dengan SWOT, masing-masing dari para anggota ketika melihat memang lebih baik yang mana, insya Allah akan ada kesepakatan kayak gitu. Kapan penegak harus mengambil keputusan penting di tengah tekanan lingkungan? Dan bagaimana ia memastikan keputusan tersebut tetap selaras dengan nilai filsafat? Untuk mengambil keputusan, saya yakin setiap harinya kita pasti selalu diminta untuk mengambil keputusan. Misalnya ketika kita melihat ada banyak kegiatan sebagai penegak ya, ketika dia memiliki banyak tugas sebagai siswa, tapi juga ada amanah di kepenegakan, maka dia harus mengambil keputusan. Tekanan di sini mungkin dilihat dari prioritas yang ada. Ketika dia banyak kegiatan atau banyak amanah, mana yang diprioritaskan? Bagaimana untuk bisa tetap selaras? Yang pasti ketika apapun yang dia pilih, yang dia putuskan itu tidak merugi orang lain, dan itu tetap menjunjung tinggi kebermanfaatan untuk dirinya dan orang lain juga. Itu saya bisa sampaikan untuk kapannya kayak gitu. Karena setiap waktu pasti ada hal-hal yang perlu kita pilih, yang mana yang harus kita lakukan duluan, mana yang bisa kita lakukan di lapangan, seperti itu. Di
mana ruang akulturasi terbaik bagi penegak untuk menguji nilai Trisatya secara nyata di luar lingkungan Ambalan? Menurut saya sebenarnya dimulai dari ketika dia menjadi siswa biasa. Kalau ketika kakak-kakak penegak menggunakan seragam pramukanya, saya yakin itu ada nilai berbeda. Tapi ketika dia menggunakan seragam yang lain, seragam hari lain biasa, dia tidak menggunakan atribut keambalanannya, dia bagaimana bisa tetap menjunjung tinggi Trisatya, Dasa Dharma dalam dirinya ketika mengikuti kegiatan pada umumnya. Itu pertama di sekolah, di keluarga pun demikian. Bagaimana dia tanpa seragam, tanpa identitas ambalannya, dia tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang dia sudah punya di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolahnya, ketika juga dia berbaur dengan masyarakat. Seperti itu. Mengapa sistem beregu dalam kepenegakan yang diwujudkan melalui Sangga menjadi instrumen yang sangat vital dan melatih kepemimpinan kolektif dan manajemen konflik? Oke. Yang saya pahami ketika pramukaan, kita bukan hanya berlaku atau bertindak sebagai individu. Ketika ada sangga yang merupakan regu dalam penegak, di sana kita berkumpul dengan background yang berbeda, tapi juga punya satu ketertarikan yang sama, satu fokus yang sama, dan disitulah kemudian para penegak ini bisa bekerja sama. Ketika ada background yang berbeda, kemungkinan besar ide yang dimunculkan juga berbeda-beda kan. Tapi gimana mereka bisa mengatur, menjadikan perbedaan yang ada bukan menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan, tapi bisa jadi variasi dalam melakukan sesuatu atau variasi ide sehingga tambah kaya pengetahuannya maupun pelaksanaan kegiatannya. Bagaimana mekanisme pembinaan yang paling efektif untuk menunjukkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi pada diri penegak sebagai bekal mereka sebelum memasuki dunia dewasa? Untuk kewirausahaan, dalam wirausaha ada beberapa hal yang ingin ditingkatkan untuk seorang siswa ya, di sini penegak. Menurut saya caranya bisa dengan pertama, bagaimana mereka bisa ditantang atau diminta mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya, ide dulu. Jadi ketika kita mau melakukan wirausaha, ide yang sudah ada bagaimana kita bisa membuat inovasi terbaru, melihat dari kebutuhan dan keadaan yang sudah ada di masyarakat. Yang kedua, dalam berusaha juga bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu bisa orang, bisa dana, dan sebagainya. Maka cara terbaiknya adalah bisa dimintai para penegak ini untuk mengumpulkan ide-ide terbaiknya. Kemudian dia membuat rancangan bagaimana bisa memaksimalkan sumber daya manusia dan dana yang ada sehingga targetnya itu nanti akan tercapai. Targetnya sendiri adalah pengembangan sumber daya yang ada, bisa bagaimana pengembangan sumber daya manusia itu dari skill, dari kemampuan yang ingin ditingkatkan. Sedangkan untuk dana yang diberikan sebagai modal, bagaimana caranya itu bisa pertama balik modal, yang kedua itu bisa kemudian diputar dan bisa bermanfaat untuk kegiatan kepramukaan yang dimiliki oleh si penegak tersebut, kayak gitu. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih banyak atas waktu, kesediaan, serta ilmu dan pengalaman yang telah Kakak sampaikan. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya dan dapat menjadikan inspirasi. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, begitulah wawancara saya dengan Kak Asri. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Terima kasih sudah menemani dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.